Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la ta'awanul ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam atau Muslim, dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, Al-Quran dan As-Sunnah, dan jangan bercerai-berai. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun antum berada, mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga qadarullah Allah masih mempertemukan kita di acara kesayangan kita, acara Mutiara Iman di Kompas TV Nasional yang independen dan terpercaya. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat. Sebaliknya siapa yang kufur nikmat, maka siksa Allah amat pedih. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabil sadid. Quran surah Ibrahim ayat 7. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad SAW, beserta para keluarga beliau, para sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai Nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tausiah atau ceramah agama Islam dengan judulnya mendidik anak ala Al-Quran. Mendidik anak menurut ajaran Quran itu tersurat wabil khusus atau khususnya di surah Luqman ayat 13 sampai 22. Ini nasihat Luqman kepada anaknya. Luqmanul Hakim kepada anaknya. Cara mendidik Luqmanul Hakim kepada anaknya yang tersurat di surah Luqman ayat 13 sampai 22. Apa bunyi firman Allah di surat Luqman ayat 13? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, ini nasihat Luqman kepada anaknya yang diabadikan di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 13. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah dengan lainnya, karena sesungguhnya perbuatan musyrik atau menyekutukan Allah suatu kezaliman besar. Jadi yang pertama kali ditanamkan oleh Luqmanul Hakim dalam mendidik anak adalah fondasi yang kokoh dalam bentuk membentuk akidah dan semangat tauhid yang kokoh kepada anak. Kalau akidah anak dan semangat tauhidnya sudah kokoh, insya Allah jauh dari perbuatan musyrik. Kita melihat di kampung-kampung masih ada kasihan saudara kita yang mengaku beragama Islam, masih membawa sesajen ke kuburan. Menjelang dan sesudah anaknya mau menikah, lalu pergi ke kuburan minta didoakan oleh neneknya yang sudah meninggal. Bagaimana didoakan oleh nenek yang sudah meninggal? Membawa sesajen ke kuburan neneknya seperti ini termasuk perbuatan-perbuatan, perilaku-perilaku musyrik yang tidak diampuni. Dosa musyrik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah musyrik
atau perilaku menyekutukan Allah. Sehingga surah Al-Ikhlas, Allah turunkan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan meminta, tidak beranak dan diperanakan, dan tidak ada yang setara dengan Dia. Berdasarkan Quran surah Al-Ikhlas ini, Oma Irama menciptakan lagu, katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat meminta dan tempat menyembah. La ilaha illallah. Tuhan, tiada Tuhan selain Allah. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu dakwah, boleh menyanyi seperti itu kalau bernuansa dakwah. Selanjutnya, cara mendidik anak menurut ajaran Quran yang dicontohkan oleh Luqmanul Hakim. Tersurat di surah Luqman ayat 14. Ajari anak untuk berperilaku baik kepada kedua orang tua. Dan bersyukur kepada kedua orang tua. Suatu saat sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa yang paling saya hargai di antara ibu dan bapakku? Rasulullah berkata, ibumu. Lalu siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Jadi satu ibu, tiga ibu, satu bapak. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya ibu mendapat perhatian lebih khusus ketimbang dengan bapak. Apa alasannya? Ibu yang setengah mati mengandung dengan susah payah. Susah ketika mau tidur, susah ketika mau bangun. Apalagi kalau kehamilannya menjelang melahirkan. Usia 7 bulan, 8 bulan. Susah ketika mau mau berdiri setelah duduk. Setelah itu melahirkan lagi dalam keadaan risiko antara hidup dan mati, nyawa taruhannya. Lalu setelah melahirkan dengan susah payah mengasuh kita, memberi ASI, air susu ibu, ajaran Quran, berikan ASI kepada anakmu selama usia 2 tahun. Jadi sebenarnya ajaran Quran juga punya ajaran KB, keluarga berencana. Tidak tiap tahun melahirkan, tapi susuilah anakmu selama 2 tahun. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Selanjutnya, cara mendidik anak menurut Al-Quran di surah Luqman ayat 15. Jika salah satu atau kedua orang tuamu berbeda keyakinan atau agama dengan kamu, maka jangan ikuti dia, tetapi tetap memperlakukan dengan baik kepada orang tua. Coba hebatnya ajaran Quran. Kita tetap berlaku baik, tapi jangan ikuti keyakinannya yang sesat. Yang dianu oleh orang tua akibat misalnya karena pengaruh perkawinan, karena biasa itu ada orang masuk Islam atau sebaliknya masuk agama non-Islam karena faktor pernikahan harus ikut kepada yang memaksakan untuk kehendaknya. Saya mau nikah dengan kamu dengan catatan masuk agama aku. Seperti itu. Jadi tetap memperlakukan dengan baik. Selanjutnya di surah Luqman ayat 16. Ini ajaran Luqmanul Hakim kepada anaknya. Didiklah anakmu selalu berbuat baik sekalipun sebesar biji sawi. Dan didik anakmu jangan berbuat jelek
baik jelek terhadap sesama manusia dan tumbuh-tumbuhan dan makhluk Tuhan lainnya. Sekalipun sebesar biji sawi, karena semua dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Surah Luqman ayat 16. Selanjutnya, surah Luqman ayat 17. Didiklah anakmu untuk melaksanakan dan mendirikan sholat. Ini berbeda ini. Beda melaksanakan sholat dan mendirikan sholat. Beda. Jauh bedanya. Orang yang melaksanakan sholat, ya mungkin hafal bacaannya Al-Fatihah, tidak tahu artinya, tidak paham artinya, lalu tumaknina tidak dapat. Rata-rata itu sholat fardu atau sholat wajib yang 4 rakaat itu rata-rata 5 menit. Tapi ada orang sholat yang 4 rakaat misalnya duhur, asar, isya itu hanya 3 menit. Dia balap sholatnya. Ini hanya melaksanakan sholat. Orang yang mendirikan sholat, buah dari sholatnya itu berbentuk perilaku, ucapan yang baik. Karena ada jaminan Allah di surah Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fasai wal munkar. Jadi orang yang mendirikan sholat dapat mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Itulah sholat yang baik. Inna sholata tanha anil fasai wal munkar. Jadi kalau ada orang sholat rajin berjamaah di masjid, tapi berjudi juga, berarti hanya melaksanakan sholat. Sholatnya tidak benar dan tidak bagus karena sholatnya belum mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Selanjutnya lagi, cara mendidik anak ala Quran yang dicontohkan oleh Luqmanul Hakim yang Allah abadikan di surah Luqman ayat 18. Ajari anakmu, atau Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk tidak berperilaku sombong di permukaan bumi ini. La tamsi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, angkuh, arogan, dan bangga. Karena Allah tidak menyukai orang sombong. Orang yang sombong, baunya saja surga tidak bisa dicium. Apa yang dimaksud sombong? Sombong itu kalau mengingkari kebenaran ayat Allah lalu meremehkan atau merendahkan orang lain. Itu sombong. Contoh yang dimaksud sombong. Peristiwa Isra dan Mi'raj sampai detik ini ada sebagian saudara kita tidak percaya, kan tidak masuk akal. Tidak masuk logika, tapi kebenarannya mutlak karena kebenaran wahyu. Allah abadikan di surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Itu kebenaran wahyu, kebenaran mutlak, beda dengan kebenaran ilmiah, kebenaran ilmu pengetahuan, teknologi relatif. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk kita sombong. Karena kita ini memang siapa-siapa, berasal dari tanah, dan insya Allah kita kembali ke tanah. Karena kita ini camat, calon-calon mati semua. Calon-calon mati camat. Apa yang mau disombongkan? Harta, pangkat, jabatan, gelar, semua titipan. Kurang apa Nabi Sulaiman? Dia hartawan. Bisa memerintah burung, bisa memerintah berbahasa dengan jin dan setan. Halaman rumahnya serba berlian, tapi tidak pernah sombong Nabi Sulaiman. Kurang apa Nabi Yusuf? Nabi yang terganteng, tapi tidak pernah sombong. Sekarang sebagian anak-anak kita baru wisuda dapat gelar S1, yang sekarang S1 sepertinya setara, seolah-olah seperti setara dengan SMA dan sederajat. Sudah tidak mau lagi senyum dengan dosennya yang mengajarkan dulu. Malahan kita harus tawadu, rendah hati, meniru, semakin berisi meniru sifat padi, falsafah padi. Semakin berisi, semakin tunduk. Kita lanjutkan setelah yang satu ini.
Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum berada. Cara mendidik anak Luqmanul Hakim. Surah Luqman ayat 19. Luqmanul Hakim mengajari anaknya untuk hidup sederhana dan sopan santun dalam berbicara. Hebatnya ajaran Quran. Quran mengajarkan hidup sederhana. Dan memang Rasulullah tidak pernah menunjukkan perilaku hidup mewah. Bayangkan rumah Rasulullah berapa itu. Kalau dia sholat berjamaah sama istrinya Aisyah, itu kepala Aisyah menyentuh kaki Rasulullah. Tapi Rasulullah selalu berkata, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Sekarang umatnya sudah berlantai 7 rumahnya pakai lift. Tiada hari tanpa gencatan senjata. Kenapa terjadi begitu? Karena dia tidak pintar bersyukur dan merasa cukup. Jauh dari ajaran Quran, dari ajaran agama. Kenapa Rasulullah mendapat gelar Al-Amin, terpercaya, tidak pernah berdusta sejak lahir hingga beliau wafat? Karena semua isi Al-Quran diamalkan oleh Rasulullah dalam kehidupannya sehari-hari. Hebat sekali itu Al-Quran. Selanjutnya lagi. Di surat Luqman ayat 20. Luqmanul Hakim mengajarkan adanya, mendidik anaknya tetap mengesahkan Allah dimanapun dan dalam situasi bagaimanapun. Memang Tuhan itu cuma satu. Beda di Arab jahiliyah dulu, kafir Quraisy sama jahiliyah 4 Tuhannya. Lalu Tuhannya dia buat sendiri. Yang kaya dibuat dari emas, patung dari emas. Yang kelas menengah dibuat dari perak. Yang kelas teri atau orang miskin dibuat dari tepung terigu. Lalu dibuat patung, dibuat disembah lah. Kalau dia sudah capek menyembah, dia makan Tuhannya. Ini namanya zaman jahiliyah. Jadi tetap mengesahkan Allah. Surah Luqman ayat 20. Selanjutnya. Cara mendidik anak yang dicontohkan Luqmanul Hakim Allah abadikan di surah Luqman, yaitu surah Luqman ayat 21. Ikuti ajaran dari Allah, jangan mengikuti ajaran dari nenek moyang kita. Jadi tetap mengikuti ajaran Quran. Contoh ajaran Quran, ajaran yang dicontohkan juga disabdakan oleh Rasulullah. Kuburan itu Rasulullah mengharamkan untuk dibetong, diatapi. Jadi kuburan itu jangan dibetong, jangan diatapi. Coba lihat, saudara-saudara kita yang pernah berkunjung di Baqi, tempat pemakaman di Baqi, sebelah di sampingnya Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Itu cuma tanda seperti batu kali itu tanda. Oh, ini satu makam. Nggak dibetong, nggak dicor, nggak diatapi. Karena Rasulullah melarang. Bagaimana? Dalam kenyataannya kita. Bahkan ada yang sampai di atapnya, dinding, tiang-tiang atapnya diukir. Oh, tidak seperti itu ajaran Rasulullah. Jadi tetap mengikuti ajaran Quran, ajaran sunnah, bukan mengikuti ajaran nenek moyang kita. Di kampung saya, khususnya di pedalaman, masih ada sebagian saudara kita mengaku Islam, tapi membawa sejajen kepada pohon besar yang diangkerkan. Apalagi kalau kebetulan terjadi kasus hari Jumat, lewat di pohon itu tiba-tiba dapat musibah terjun ke jurang. Akibat kelalaian si pengendara. Wah, diangkerkanlah tempat itu, dibawalah sesajen supaya diberi keselamatan. Ini yang seperti itu. Yang terakhir, ajaran Quran yang diamalkan oleh Luqmanul Hakim dalam mendidik anaknya, Allah abadikan di surat 22. Surat Luqman. Apa bunyi surah Luqman ayat 22? Ajak Luqmanul Hakim mendidik anaknya, mengajari anaknya untuk kerja keras, kerja cerdas,
kerja keras dalam Islam disebut ikhtiar. Setelah berikhtiar, berusaha keras, kerja keras, berdoa. Setelah berdoa, tawakal. Jadi perjuangan dan doa. Ini lagunya Omai Rama sebagai penutup. Lagu saya itu senang Omai Rama karena istilah saya itu sekarang sejak jadi ustaz menjadi abri, anak buah Omai Rama, abri. Anak buah Omai. Apa lagunya Omai Rama? Sangat menginspirasi perjuangan dan doa. Ini anak-anak sekarang mau hidup instan, mau hidup enak. Tidak mau kerja keras, berpikir keras. Coba lagunya Oma, mengandung dakwah. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Manis rasanya, pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Hebatnya itu rapnya. Berjuang, berjuang, berjuang sekuat tenaga ikhtiar. Tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Setelah itu tawakal. Suatu kisah, sahabat Nabi naik unta lalu untanya dibiarkan tidak diikat. Dia bilang, saya tawakal ya Rasulullah. Oh, Rasulullah berkata, bukan tawakal dulu. Ikat dulu untamu, baru tawakal berserah diri. Kalau tidak diikat, bisa saja kemana-mana itu unta. Jadi sebagai kesimpulan, kalau generasi sekarang ini ingin menjadi generasi Qur'ani, yang pada akhirnya endingnya melahirkan masyarakat madani, kembali para orang tua kita mendidik anak berdasarkan ajaran Quran. Saya sudah mempelajari psikologi anak, psikologi remaja, psikologi perkembangan, psikologi kepribadian. Ternyata ajaran Quran, the best is the best dari semua tadi psikologi yang cenderung diimpor dari barat. Buku-buku yang ditulis oleh para ahli barat. Mengapa Rasulullah akhlaknya bagus, terpercaya, tidak pernah berdusta? Karena semua isi Al-Quran diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai kesimpulan, jika kita ingin melahirkan sumber daya manusia Indonesia, wabil khusus umat Islam yang hebat, para orang tua didiklah anak berdasarkan contoh. Mendidik anak yang dicontohkan oleh Luqmanul Hakim terhadap anaknya, yang Allah abadikan di surah Luqman, wabil khusus surah Luqman ayat 13 sampai 22. Semoga tausiah singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada jamaah sekalian, dan semoga bernilai kepada pemirsa sekalian, dan semoga bernilai ibadah jari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.